Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Selain chapter 240 yang sangat menarik, sebenarnya ada hal yang tidak kalah menarik, yaitu kita disuguhkan dengan official art dari GG Akutami, baik itu yang ada di gambar cover, color spread, official poster atau official art. Yap, Abdiko sengaja buatkan pembahasan terpisah karena GG Akutami terus membuat update tentang hal ini. Bisa dibilang, majalah Jump minggu ini sedang dikuasai Jujutsu Kaisen, dan ya bukan rahasia umum kalau GG Akutami terkadang menyelipkan easter egg dari setiap official art yang dia gambar. Yuk kita bahas semua official art dari GG Akutami minggu ini. Check it bro. Pertama, cover majalah Shonen Jump minggu ini. Yap, lagi-lagi GG Akutami membuat dakdikduk fans Gojo Satoru. Secara mengejutkan, cover majalah Jump minggu ini halaman depan dan halaman belakang dikuasai oleh Jujutsu Kaisen, dimana di halaman depan ada sosok Gojo Satoru bersama dengan Kenjaku, sementara di halaman belakang ada sosok Sukuna 4 lengan dan Itadori Yuji. Yap, apakah ini foreshadowing dari GG Akutami? Buat yang tidak tahu, di official fanbook GG Akutami menjelaskan kalau ada dua karakter yang mustahil untuk diambil alih tubuhnya oleh Kenjaku. Pertama adalah Gojo Satoru dan kedua adalah Toji Fushiguro. Alasan Kenjaku mustahil untuk mengambil alih tubuh Gojo adalah karena Gojo itu tidak terkalahkan, sementara alasan untuk Toji sebenarnya bukan mustahil, tapi Kenjaku takut kalau tubuh batasan surgawi Toji akan balik mengambil alih otaknya. Jadi ya, untuk alasan Toji sepertinya memang mustahil karena berasal dari kekhawatiran Kenjaku. Sementara untuk Gojo tidak mustahil asalkan ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Yap, sekaranglah kesempatan tersebut akhirnya muncul, yaitu Sukuna telah berhasil mengalahkan Gojo. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi Kenjaku untuk mengambil alih tubuh Gojo. Apalagi chapter sengaja di flashback tepat di saat Sukuna mengalahkan Gojo. Yap, alasan Kenjaku berhasil mengambil alih tubuh Geto adalah karena tubuhnya tidak dikremasi, melainkan hanya dikuburkan biasa. Nah, sekarang tubuh Gojo sendiri masih fresh alias belum dikremasi. Apakah Kenjaku akan bisa mengambil tubuh Gojo yang sangat dia inginkan? Dari sini ada satu masalah yang menyertai pengambil alihan ini, yaitu tubuh Gojo terpotong menjadi dua, dimana kita tahu teknik kutukan memang berasal dari otak, tapi sumber energi kutukan berasal dari perut. Jadi bisa dikatakan tidak ada gunanya Kenjaku mengambil alih tubuh Gojo yang terpotong, karena Kenjaku tidak akan bisa menyalurkan energi kutukan untuk mengaktifkan teknik kutukan kembali. Tapi ya, ada satu catatan misterius yang perlu dipertimbangkan, yaitu teknik kutukan Takaba, dimana kita tidak tahu di mana batasan dari teknik imajinasi Takaba. Apakah jika Kenjaku mengambil alih tubuh Takaba lalu membuat dark jokes tubuh Gojo sendiri menyambung layaknya Kinemon di One Piece, maka tubuh Gojo akan bisa menyambung kembali. Kita tahu kalau GG Akutami sering mengambil referensi dari budaya pop culture Jepang karena memang background asli dia adalah otaku bukan mangaka. Yap, kematian Gojo yang dibuat off screen adalah sebuah lelucon paling konyol dari seorang mangaka yang 2 tahun berturut-turut mendapat gelar manga terlaris. Jika kematian Gojo dibuat sangat konyol, apakah mungkin kebangkitan Gojo juga akan dibuat konyol layaknya Kinemon yang terpisah dua tubuhnya? Jangan lupakan kalau di cover majalah Jump bagian belakang ada sosok Yuji dan Sukuna. Yap, niat awal cerita Jujutsu Kaisen ini adalah Yuji menelan 20 jari Sukuna lalu dieksekusi mati oleh Gojo. Tapi cerita berkembang dengan Sukuna berpindah ke tubuh Megumi untuk membunuh Gojo, dan sekarang kembali ke tubuh aslinya minus 1 jari. Yap, bagaimana kalau 1 jari tersebut telah dimakan Yuji, sehingga meski Sukuna 4 lengan berhasil dikalahkan, dia bisa kembali hidup, atau mungkin memindahkan seluruh kekuatan 19 jarinya di tubuh Yuji yang telah memakan 1 jarinya. Tentu saja dengan resiko Sukuna kehilangan kendali atas jiwanya sendiri, atau mungkin Sukuna bisa menekan resiko tersebut sehingga di kekuatan 20 jari ini Sukuna malah bisa mengambil alih tubuh Yuji. Jadi mau tidak mau, Yuji yang telah mewarisi kekuatan 20 jari Sukuna tetap akan dieksekusi mati. Siapa eksekutornya? Jawabannya ada di cover depan, yaitu Kenjaku yang memakai tubuh Gojo. Kalau ini yang terjadi, maka cerita yang telah berkembang akan kembali dikerucutkan, yaitu Yuji yang akan dieksekusi mati Gojo.
Kedua, color spread judul chapter. Yap, Jujutsu Kaisen minggu ini mendapat color spread di judul chapternya. Dan ya, color spread tersebut luar biasa bagus karena menunjukkan sosok 4 penyihir paling berbakat di SMK Jujutsu yang digadang-gadang akan melampaui Gojo Satoru, tentu saja minus Megumi Fushiguro. Yap, gambar ini terlalu keren, apalagi disertai tulisan singkat, padat dan jelas, yaitu For Our Friend, Smarter, Stronger. Yap, For Our Friend yang dimaksud kemungkinan adalah Megumi. Jadi dari sini ada indikasi kalau jiwa Megumi masih hidup meski tubuhnya sudah ditimpa oleh tubuh inkarnasi Sukuna. Entah bagaimana caranya. Keempat, murid Jujutsu yang mengaku Smarter dan Stronger ini akan berusaha menyelamatkan Megumi dari tubuh asli Sukuna. Bisa saja mereka membutuhkan bantuan Angel. Berikutnya kita bahas dari sisi desain. Yap, dari desain Yuta tampak sangat berwibawa dengan pedang yang ditenteng menggunakan dua tangannya. Seperti biasa, ekspresi Yuta tampak poker karena memang Yuta mengalami perubahan drastis setelah time skip, di mana desain dia terpaksa dirubah karena desain awalnya lebih mirip Megumi. Yap, Yuta adalah MC pertama di SMK Jujutsu sebelum ada manga Jujutsu Kaisen. Dia juga satu-satunya penyihir kelas spesial yang masih hidup sampai sekarang. Tapi ya, meski pernah menjadi MC dan menjadi satu-satunya kelas spesial yang masih hidup, peran Yuta masih belum banyak di pertarungan Shinjuku ini selain jadi penonton dan jadi tukang diskusi. Berikutnya ada Hakari. Seperti biasa, style Hakari tampak ngedrips khas siswa SMK kaya tapi berandalan. Dia adalah yang paling senior di antara keempat murid lainnya. Dan ya, meski tanpa senjata, pose Hakari menunjukkan kalau dia adalah yang paling cerdas di antara keempatnya. Yang menarik adalah desain rambut Hakari dirubah dari ungu menjadi coklat. Yap, kira-kira yang manakah rambut asli Hakari di color spread ini atau di cover volume? Karakter berikutnya adalah Maki Zenin. Semenjak dia membangkitkan kekuatan penuh dari batasan surgawinya, Maki tampak luar biasa badass. Yap, dia adalah karakter perempuan paling badass di Jujutsu Kaisen, bahkan melebihi Yuki Tsukumo dan Nobara Kugisaki. Terlihat kalau perawakan Maki mirip perempuan tomboy yang sejajar dengan 3 karakter laki-laki lainnya. Terakhir adalah MC rasa NPC kita, yaitu Itadori Yuji. Kali ini kita melihat lebih jelas gambaran dari kekuatan Yuji di desainnya yang sangar ini, dimana kekuatan cakar ternyata hanya ada di tangan kirinya. Dari sini Abdikos yakin kalau Gege Akutami sedang mengambil inspirasi dari Jigoku Sensei Nube alias Hell Teacher Nube, dimana karakter utamanya menjadi pahlawan yang menyelamatkan kota dari roh jahat alias roh kutukan dengan meminjam kekuatan dari iblis di tangan kirinya. Yap, Abdikos coba membaca kembali tangan mana yang digunakan Sukuna untuk memindahkan kekuatan 15 jarinya, dan ternyata tangan tersebut adalah tangan kiri. Jadi ya, kemungkinan satu jari Yuji yang dipotong Sukuna telah digantikan dengan satu jari Sukuna yang telah dia makan, dan kemungkinan juga dengan 6 janin kutukan yang tersisa. Semua kekuatan tersebut terkumpul di tangan sebelah kiri yang jarinya sempat dipotong oleh Sukuna. Bisa dibilang di tangan kiri Yuji bersemayam kekuatan iblis layaknya Nube Sensei. Sebenarnya masih ada satu official art yang belum Abdikos bahas, yaitu poster Jujutsu Kaisen Mandala Style. Namun ya, karena poster tersebut terlalu menarik dengan detail-detail kecil yang ada di dalamnya, jadi Abdikos butuh waktu untuk mengumpulkan semua informasi di poster tersebut. Nantikan di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.